Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kes. Kes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya kasih tahu nadanya. Saya kasih tahu nadanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sahabat tunai tadi. Amin ya Allah. Yang sebelah sini kayaknya belum semangat kayaknya. Enggak ada orangnya. Ada banyak. Nah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Apa kabarnya sahabat kita di semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat gitu ya, setuju? Allah Akbar gitu, setuju? Jadi kayak anak SD ya. Allah. Allahu Akbar gitu. Apa kabarnya sahabat kita ini? Luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Ini pada puasa semuanya Pak ya? Hah? Puasa semuanya? Yakin? Insya Allah. Yang laki-laki puasa semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sudah bolong puasanya? Yang laki-laki? Ada yang bolong puasanya? Alhamdulillah ada ya. 22 hari full ya. Masa kalah sama anak SD di tempatnya Pak Sabar, anak SD full ya. Saya yakin di sini juga full nanti insya Allah, kecuali yang putri ya, memang ada sesuatu ya. Baik, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Tadi mungkin sudah diperkenalkan ya. Namanya sudah ada di depan. Itu nama pendeknya. Pengen tahu nama panjangnya? Pengen tahu? Pengen tahu panjang banget? Oh. Apa enggak? Kok tahu kamu? Ya. Nama panjangnya itu yang ini nih, yang A yang pertama dikasih 10 ya, A yang kedua kasih 20. Kalau kuat bagus nanti ya. Itu nama panjangnya itu. Tetapi saya bersyukur karena nama itu sudah dari orang tua saya ya. Jadi saya tidak ada keinginan untuk merubah nama saya. Dulu waktu SD kelas 6 sempat ditawari sama guru saya, guru kelas 6, pakai bahasa Jawa. Ada yang tahu bahasa Jawa? Ada yang bisa? Hah? Ada orang Jawa di sini? Oh, ya. Ini Jawa semuanya kan, Jawa Barat Jawa kan? Ya. Lebar, kowe belum tak ganti, jenengmu ditambahin apa orang? Apa artinya? Nah, tahu tuh. Namanya mau ditambahin enggak? Biar gak cuma sabar aja. Itu. Enggak sabar doang. Saya bilang, enggak Pak, ya, itu udah
Dari orang tua udah seperti itu. Sampai sekarang jadi saya bersyukur dengan nama itu. Dan kaget. Nama ini biasanya sering teman-teman sebut, ya enggak? Ya. Kalau lagi marah sama temennya apa? Sabar. Iya kan? Kalau yang laki-laki mau berantem, sabar. Ya. Jangan dulu, tahan, gitu kan ya. Jadi saya bersyukur karena nama ini ada di dalam hati teman-teman semuanya. Iya kan? Kalau nama ini nggak ada di dalam hati teman-teman semuanya, pasti gampang marah, ya, gampang tersinggung, iya kan? Kecolek dikit ngajakin berantem, ya. Tapi karena kita Muslim sedang berpuasa, ya, fungsi puasa itu salah satunya untuk menahan diri. Menahan diri itu namanya apa? Sabar, betul, pintar kamu. Siapa namanya? Nabila Sabariyah. Oh iya. Baik, salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuat sampai jam 12? Kuat? Mau sampai jam berapa? Jam 10? Wah. Iya. Jam 10 aja. Setengah 10. Yakin? Baru ngomong pembukaan langsung ditutup, enggak lah dong ini. Mau sampai jam berapa kira-kira? Panitia mau sampai jam berapa? MC? Sampai duhur. Hah? Sampai selesai. Oke, sampai selesai. 12. Setengah 12 maksimal. Ya, baik. Ya, insya Allah saya paham teman-teman semuanya, karena saya juga pernah muda, ya. Jadi tahu bagaimana darah muda itu, ya kan? Tetapi teman-teman semuanya ini adalah calon generasi muda penerus bangsa. Ya kan? 10 tahun ke depan bangsa ini akan memimpin adalah teman-teman semuanya, iya nggak? Saya mungkin jatuh. Saya mungkin belum tentu masih ada, ya. Kita nggak tahu usia kita, ya nggak? Apakah kalian yang duluan, saya belakangan, atau saya belakangan kalian yang duluan, saya nggak tahu. Ya sama baik. Intinya kita nggak tahu tentang usia kita, ya. Yang jelas generasi 2045 itu nanti teman-teman semuanya yang ada di sini akan memimpin, yang akan membawa negeri ini apakah menuju kepada kehancuran atau menuju bangsa yang disegani oleh dunia. Ya, kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan apa? Rubah dunia. Betul. Ini ada berapa pemuda di sini? Ratusan. Iya, ratusan kan ini? Berapa lapis? Ratusan. Bukan zamannya, kali itu zaman saya dulu ya. Ya, tema kita hari ini, ya, mungkin tentang masalah buat lo. Ya biasanya gitu ya. Masalah, siapa takut? Ya, karena saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya ini, saya tanya dulu, yang ada di sini punya masalah nggak? Banyak. Yang laki-laki punya masalah nggak? Banyak. Yang perempuan punya masalah nggak? Berarti ini manusia bermasalah semuanya ini. Oh enggak. Hebat kalau nggak punya masalah, ya kan ya?
Kita harus belajar sama beliau itu. Ya intinya setiap kita pasti punya masalah. Bahkan yang berdiri di depan ini pasti punya masalah. Jadi kita semuanya bermasalah dong ya. Oh ya, bisa pakai ini juga. Oh belum dipasang ininya, kelupaan ini. Ininya belum dipasang ya. Nah, chipnya masih di sini belum dipasang. Pantas nggak mau gerak, di sini aja ganteng. Nah ini tadi sudah disebutkan panjang lebar kali tinggi. Sebenarnya saya malu. Apalah artinya sebuah sabar. Tetapi sekedar perkenalan saja. Nomor teleponnya ini 0818 0815. Tadinya saya pengen 0813 gitu. Jadi kan XL. Terus apa ini 0815 apa? Hah? Mentari kalau dulu ya. Nah saya pengen sebenarnya 0813 gitu biar Telkomsel gitu, tapi nggak boleh kata itu. Ini aja gitu. Wih, ini tadi, ini istri saya 5, anaknya, gue kaget aja. Jadi kecil-kecil gitu, anaknya 5. Ya. Ada yang mau punya anak 5? Enggak. Ribut. Wah, iya. Kira-kira mau punya anak berapa? 2 aja cukup kayak kata pemerintah. Oh gitu ya. Yang laki-laki mau punya anak berapa? 11. Dari istri yang pertama. Mau punya istri berapa yang laki-laki? Yang perempuan pada sewa gitu. Enggak bercanda ya. Tapi intinya boleh poligami ya insya Allah. Tapi harus yang mampu ya kan. Kata yang perempuan kalau nggak mampu ngapain gue, gitu kan? Kalau zaman sekarang kan begitu ya. Ini sosial media. Ada Facebooknya Abu Syafiq. Tapi kalau Facebook kayaknya teman-teman udah pada main ya. Udah jadul katanya Facebook mah. Facebook mah yang main cuma orang tua katanya gitu. Ya. Kemudian IG sabar_1981 boleh dicari, nanti boleh di follow, nanti saya follow gantian. Yang terakhir YouTube, saya punya channel Belajar Sabar. Silahkan cari di YouTube, nanti ketemu channel Belajar Sabar. Nanti silahkan di subscribe, ya, di subscribe ya. Dan juga like dan komennya jangan lupa. Hari ini tujuan kita rekam acara ini adalah biar teman-teman masuk channel YouTube saya. Setuju? Setuju. Jadi nanti saya masukkan channel YouTube ini. Nanti saya kirim ke guru yang di sini biar teman-teman nanti subscribe semuanya ya. Biar subscribe-nya bisa ratusan juta, ratusan ribu. Boleh? Boleh minta subscribe-nya? Enggak? Pelit banget sih. Cuma subscribe itu aja pelit banget. Kan kita bulan puasa. Ya harus berbagi katanya. Dengan subscribe kebaikan daripada teman-teman subscribe yang enggak, channel enggak ketahuan, yang enggak jelas. Suka subscribe channel yang enggak jelas enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya. Ini terakhir saya pernah jadi ketua keluaran di Cikarang Barat. Ada yang aktif di Pramuka? Ya semuanya ini pakai baju Pramuka ya. Ya kan? Pakai baju Pramuka berarti pernah ada Pramuka di sini ya. Saya di Cikarang Barat, ketua keluaran. Terakhir tahun ini 2023 kemarin pemilihan tapi nggak kepilih, selisih 1 suara. Ya, suara saya 29, 28, suara yang sebelahnya 29, selisih 1 suara. Gara-gara teman saya nggak ikut milih. Ya. Jangan ngalamun ya. Jangan ngalamun ya.
Ya. Apalagi ngorok. Ada yang tidur nggak? Biasanya di pojok-pojok itu tuh orang tidur. Ya kan? Yang sender-senderan dong. Yang sender-senderan tuh biasanya itu orang tidur. Ya. Apalagi sampai ngorok tuh nanti tuh. Oh, jangan sampai ya. Iya. Iya kan? Kalau ngantuk boleh nggak? Boleh, tapi jangan dibuka lebar gini. Dalam Islam ada adabnya. Ya. Kalau kuat bagaimana? Tutup. Iya kan? Kalau kuat ditutup. Jangan sampai nanti ada temennya iseng. Begitu tangannya dicolokin ke mulut kalian nanti ya. Atau apa namanya? Lalat masuk. Bahaya tuh. Langsung batal puasanya. Kalau ngantuk mah wajar lah. Kalian masih suka begadang ya? Tadi malam begadang kan? Yang laki-laki begadang kan? Begadangnya ngapain yang laki-laki? Hah? Begadangnya baca Al-Quran kan? Iya nggak? Saya percaya yang di sini baca Al-Quran semuanya tadi malam. Iya nggak? Saya percaya. Apalagi nanti malam 23 tambah banyak lagi baca Al-Qurannya. Setuju? Setuju. Setuju nggak setuju? Pokoknya setuju lah pokoknya. Lama banget katanya. Ya serius. Tapi relax. Tapi mohon maaf, gak ada cemilannya loh ya. Ada yang ada cemilan ya? Nggak ada. Karena puasa ya kan. Ya, fokus. Ya. Saking fokusnya, binatangnya di atas, dia di bawah nggak ngeliat ya. Antusias. Jadi kalau dikasih pertanyaan, suruh nanya nanti ya. Iya nggak? Ada yang sama yang di sini? Hah? Ya. Baik. Siapa yang mau buku? Siapa yang mau buku? Siapa yang mau buku? Lupa dia tadi dia. Tadi kalau mau buku apa syaratnya? Ya iyalah usaha. Kalian tuh kadang aneh tuh. Tadi Ustaz Sugito udah siapa yang mau cuma bilang mau doang, nggak ada usahanya maju. Tadi juga saya tawarin nggak ada yang mau maju. Ya nggak jadi. Kalau mau lari maju, ambil gitu loh maksudnya. Pemuda itu harus begitu, harus sat. Ya. Kalau pemuda cuma tiduran ruang tiap hari itu bukan pemuda. Ingat lagunya Rhoma Irama. Darah muda, darahnya para remaja. Palas suara saya. Kenapa? Itu. Jadi harus semangat anak muda itu. Apalagi puasa. Puasa itu jangan dibawa tidak semangat, jangan dibawa tidur. Dulu para sahabat itu menang perang itu karena diantaranya ketika perang di bulan Ramadan justru malah menang. Karena apa? Ketika bulan Ramadan itu keimanan para sahabat waktu itu sedang memuncaknya, sedang tinggi-tingginya, sedang semangatnya. Jadi walaupun perang juga mereka semangat gitu. Nah sekarang kita ini kan nggak perang, iya nggak? Ada yang perang di sini? Perang Pak Sabar sama hawa nafsu katanya. Iya nggak? Perang sama nafsu nggak? Ada yang teman ngajakin, ayo naik motor yuk, gitu kan ya. Malam-malam gitu. Ya. Liatin saya terus sih. Ganti dah. Ya. Smile. Jangan cemberut. Smile. Ya. Coba tengok kanan kirinya sambil senyum. Beri senyum yang terbaik. Kanan kiri bukan ke saya.
Nah, gitu dong. So sweet, ya kan ya. So sweet. Karena apa? Senyum itu adalah nggak ada di dalam agama yang lain kalau senyum itu ibadah loh. Coba pernah menemukan dalil di Bible nggak? Wahai apa kalau di Bible itu panggilannya apa? Wahai kaumku, tersenyumlah karena senyum itu berpahala. Pernah dengar nggak di Bible ngomong gitu? Atau pendeta ceramah kayak gitu? Atau di kitabnya orang agama lain lah, nggak usah sebut agama. Cuma di Islam. Jadi sedekah itu gampang banget, cuma senyum aja. Gitu. Apalagi kalau lucu. Kalau lucu harus apa? Ketawa. Kalau lucu harus apa? Ketawa. Jangan lama-lama ketawanya, nanti kering giginya ya. Terbuka. Tapi ini maksudnya bukan ngajak minum ya. Terbuka itu maksudnya terbuka menerima ilmu. Bukalah hati kalian. Bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain. Ya, bukan untuk menerima pinangan dari seorang. Nah, itu ya. Baik. Tadi pertanyaan ini sudah saya tanyakan. Ya, siapa yang nggak punya masalah? Cuma satu orang tadi ini katanya ya. Saya harus belajar ke beliau nanti. Setelah ini ketemu ya, saya mau belajar saya. Ya, nggak punya masalah. Masalah itu tergantung kepada siapa, ya nggak? Kalau kalian mungkin masalahnya berbeda dengan masalah saya, ya, beda lah. Pengen tahu banget. Kalau masalah remaja itu biasanya apa? Tawuran, pacaran, apa lagi? Minuman, judian, HP, tontonan, ya, geng motoran, ya, jangan salah di IG Cikarang itu hampir tiap hari itu kayaknya ada motor hilang. Saya juga lihat di IG-nya Cikarang itu. Saya kebetulan nyimak juga. Setiap hari itu kayaknya ada berita motor hilang. Bahkan pemuda yang tawuran juga ada banyak. Yang di sini nggak suka tawuran kan ya? Halo? Tidak. Yang laki-laki suka tawuran ya? Nggak ada kan ya? Kalau ada minta tolong difoto orangnya ya. Dipajang di tempat saya nanti. Ya, semua orang itu pasti ada masalah, tapi tergantung ya apa masalahnya. Apakah itu menjadi masalah banget atau tidak, gitu, atau biasa saja. Tetapi dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ajaban min amril mu'min. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib seorang mukmin. Ya. Apa yang dikatakan ajaib seorang mukmin? Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia apa? Sabar. Tadi saya bilang sabar itu pasti sering kalian ucapkan dan ada di hati kalian semuanya, ya enggak? Maka pesan saya, bawalah sabar ke dalam hati kalian semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Minta tolong salah satu baca. Oke, kalau nggak mau salah satu, salah banyak deh. Yang sebelah sini, Wahid Isnain Salasa. Ya.
Ada yang belum bisa baca Al-Quran di sini? Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Yang laki-laki ada yang belum bisa baca Al-Quran? Kalau ada, nanti silakan japri saya. Ya. Kalau ada teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran, nanti japri saya. Setuju? Nomornya yang mana Pak? Ya tadi yang depan. Kalau lupa nanti saya kasih lagi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di sini bilang lagi, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu maksudnya di sini akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan khusus bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya menyampaikan, ada yang tahu siapa yang menilai ibadah puasa itu? Allah Subhanahu wa taala langsung yang menilai. Ya. Jadi salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala langsung menilai adalah puasa. Ya. Kata Allah, saya sendiri yang akan memberi ganjaran pahala puasa itu di dalam sebuah hadis qudsi. Nah, teman-teman semuanya, jadi secara tidak langsung ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa jika kita ingin memecahkan sebuah masalah, ya, kita harus memperhatikan persoalannya dulu. Masalahnya itu apa yang telah terjadi, ya. Atau ketika kita berbicara tentang problem solving, ya, itu kaitannya dengan introspeksi. Karena biasanya masalah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah, ya. Karena masalah itu biasanya sudah terjadi. Jadi oleh karenanya kita diminta untuk introspeksi, muhasabah. Oh, kemarin saya melakukan itu, ya. Oh, berarti saya nanti nggak boleh kayak gitu lagi, gitu. Karena manusia itu punya salah satu karunia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Karunia apa itu? Ada yang tahu? Karunia belajar. Karunia belajar. Ada yang di sini begitu lahir langsung jalan kaki? Ada? Oh, ada, itu laki-laki. Ada. Tapi kalian lihat sapi, kambing, pernah lihat kambing beranak? Pernah lihat nggak? Belum pernah. Pernah lihat sapi beranak? Nggak pernah. Pernah lihat kucing beranak? Pernah. Kira-kira kucing itu butuh waktu berapa lama untuk jalan? 3 minggu. Benar, 3 minggu. Kucing setelah lahir butuh berapa lama untuk jalan? Untuk bisa jalan? Sebulan. Hah? Kayaknya belum pernah lihat kucing beranak kayak gini deh. Langsung. Woi, langsung. Gak butuh waktu lama. Kambing, ada di sini kambing? Gak ada. Kambing beranak, anak kambing itu tidak butuh waktu lama untuk langsung bisa jalan, iya gak? Tetapi kalian butuh waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun, ya gak? Kenapa gak langsung jalan? Kan enak, begitu bayi langsung jalan, gitu kan? Serang, ada baju jalan.
Ada bayi ngomong aja serem ya. Tapi ada di dunia ini pernah ada bayi bisa ngomong. Tahu bayinya siapa? Nabi siapa? Nabi Isa. Terus siapa lagi? Anaknya siapa? Hah? Anaknya Nabi siapa? Yang ketika itu dituduh, bukan anak Nabi, ketika waktu itu dituduh berzina, ya, dalam sebuah hadis, terus anaknya itu ngomong, dia tidak berzina, bukan dia yang hamilin aku, kata dia begitu, bayinya ngomong gitu, ya itu. Nah, cuma ada di dunia yang langsung bisa ngomong itu aja, tapi itu juga habis dia ngomong begitu nggak langsung ngomong terus, ya, nggak bisa ngomong lagi tetap gitu. Nah, itulah tanda bahwa manusia itu diberikan karunia untuk belajar. Ya, mulai dari kalian bayi kecil, apa dulu biasanya? Latihan apa dulu? Tengkurap, ya. Itu ya, tengkurap, iya, gitu ya. Habis tengkurap apa? Merangkak. Habis merangkak, gini, jatuh, gitu ya. Terus baru apa? Berdiri jalan. Jalannya langsung 100 meter gitu enggak? Enggak, berapa kali? Jatuh gitu ya. 3 langkah jatuh. Ada nggak begitu lahir langsung 3 bulan, 1 tahun langsung jalan 100 meter? Enggak ada kan? Nah, itulah kehebatan manusia. Oleh karenanya teman-teman semuanya, karunia belajar ini silakan digunakan semaksimal mungkin. Jangan mudah menyerah ketika ada sedikit masalah. Berpikir. Wah, kaget aku. Sengaja biar ngantuk. Kira-kira masalah itu apa sih? Ya, problem tadi. Itu kan bahasa Sundanya itu problem itu mah. Iya, itu maksudnya. Saya tadi tinggal di mana tadi? Lahir di mana saya tadi? Hah? Salah itu, Seragentina yang benar. Ya, asalnya saya dari Seragentina, luar negeri. Iya. Ada tahu apa itu masalah? Problem, iya. Halo? Halo? Masih ada orang di sini? Ada yang tahu masalah itu apa? Hah? Konflik. Nah, ada yang ngomong tuh konflik. Terus apa lagi? Beban hidup. Wah, terus apa lagi? Kamu ini jadi beban hidup orang tua saja. Ngeri gitu ya. Apa lagi? Masalah itu apa? Yang laki-laki? Apa itu masalah? Cari di Google. Sekarang itu kan pengetahuan itu kan sangat terbuka ya. Ya enggak? Kita pengen tahu apa tinggal tanya siapa? Kiai Google. Ya. Bahkan Ustadz Sabar juga kalah sama Kiai Google. Kalau saya nggak tahu diameter bumi itu berapa, tapi kalau teman-teman tanya Mbah Google langsung dijawab sama dia. Diameter bumi adalah. Nah gitu. Apa? Udah ada buka? Apa? Situasi yang membingungkan. Di Google ada yang buka Google ya? Apa habis kuotanya? Saya tethering deh kalau habis. Apa? Ada yang tahu? Ada yang buka? Silakan buka aja. Searching aja di Google. Masalah adalah. Ya apa? Belakang apa? Nggak ada. Kira ada. Apa? Hah? Ujian. Betul. Orang suruh buka Google, tumben nggak mau buka Google sih? Biasanya juga aktif banget. Apa? Hah? Bumbu kehidupan.
Ada manis, asin, gitu kan? Ada pahit. Gitu. Nggak ada yang buka, ini bener Google. Apa Kak? Suatu pernyataan tentang sesuatu yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu tuh kata kuncinya. Sesuatu nih, antara yang diharapkan tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalian pengen misalnya punya mobil, misal ya, tapi ternyata sampai sekarang ternyata minta orang tua nggak boleh. Jangan, kamu belum saatnya bawa mobil, misalnya gitu kan. Atau contoh kecilnya saja misalnya, matematika, kalian misalnya pengen nilai dapat 100, tetapi kenyataannya ternyata baru dapat 70. Nah, kurang lebih begitu. Jadi antara yang kita harapkan dengan realitanya itu berbeda. Ya kan? Kalian pengen masuk ke sekolah jam 8, tapi ternyata sampai sekolah jam 9. Itu masalah, ya kan? Ya, ini menurut KBBI. Apa itu KBBI? Bahasa Indonesia. Nah, kalau ini nggak tahu biar ya kan? Masalah itu adalah sesuatu yang diselesaikan. Wah. Kalau saya makanya kalau mau makan biasanya begini, ngomong sama teman-teman. Makan udah ada nih. Teman-teman masih ada di mana gitu. Wah, sini dulu, ada masalah nih, ada masalah. Jadi makanannya harus diselesaikan gitu. Biasanya begitu. Ada soal atau persoalan ya. Tadi masalah hidup, beban hidup. Wah. Nah, yang tadi itu intinya antara seharusnya dengan aktualitinya, kenyataannya itu nggak sama. Baik. Nah, kita cepatkan aja lah. Mau yang cepat kan tadi katanya? Nah, ini problem solving. Apa itu problem solving? Ketika kalian ada masalah, itu biasanya apa yang kalian lakukan? Dipikirin bagaimana cara menyelesaikan. Bagus. Yang sebelah sana, ketika ada masalah apa? Tidur ke belakang. Yang sebelah sini, makan. Oh, ketika ada masalah makan. Bagus. Yang sebelah sini, kanan. Kalau ada masalah biasanya ngapain? Main, tidur. Terus apa lagi? Berarti itu ya. Nah, problem solving itu ya proses mental kita, intelektual kita dalam menemukan masalah dan memecahkannya berdasarkan data dan informasi yang akurat. Wah, ini mah terlalu ilmiah banget ya, berat kayaknya ya. Sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat dan cermat. Intinya problem solving itu bagaimana kita memecahkan masalah, begitu. Jadi kalau ada masalah, itu bagaimana menyelesaikannya. Nah, itu maksudnya problem solving. Nah, metodenya apa saja pemecahan masalah itu? Nah, ini nanti teman-teman bisa jadikan referensi ya. Menurut James Setiawan dan Soleh Miftahul Salam, ada 5 langkah dalam mencari solusi dalam sebuah masalah. Yang pertama, kenali masalahnya. Yang kedua, informasi, kumpulkan data, ya, sumber informasinya. Kemudian pilih alternatif yang terbaik pemecahan masalahnya. Dan skenario jika terlakukan itu seperti apa dampaknya. Kemudian praktekkan implementasi, ya, diterapkan.
Dan yang terakhir, diperbaiki kalau masih ada kesalahan. Sahabat muda Imadi. Ulangi. Sahabat muda Imadi. Ya, coba saya mau ngetes konsentrasinya. Masih konsentrasi nggak sih? Apa jangan-jangan pikirannya sudah di rumah? Baik, angkat tangannya semuanya, tangan kanan. Yang punya tangan kanan diangkat, yang nggak punya nggak usah. Siapa tahu tangannya kiri semuanya itu. Iya, ada yang tangannya kiri semuanya? Kiri semuanya. Angkat tangannya. Angkat tangan kanannya. Jangan tinggi-tinggi, bawa tangan sebelah. Enggak, angkat. Perhatikan instruksi saya. Nanti ketika saya instruksikan, silahkan pegang yang sesuai instruksi saya ya. Hitungan ketiga, silahkan laksanakan instruksi saya. Angkat tangannya. Silahkan pegang dagunya. Benar, semuanya benar, benar. Dagu yang mana dagu? Benar, benar. Oh ya, ulangi, berarti konsentrasi. Karena udah pernah katanya begitu tuh ya. Udah pernah itu mah, Pak Sabar mah gitu. Silakan pegang dagu. Salah ya? Dagu. Ada yang megang ini lagi. Iya, ya. Jangan. Nanti kasihan saya. Saya kan orangnya berkali tidak sombong. Jadi saya tidak suka menghukum siswa. Iya. Saya pengennya itu memuji siswa. Ya. Ya, setuju nggak? Kalian mau suka dihukum atau suka dipuji? Ada yang namanya puji di sini? Alhamdulillah ada. Silakan minta puji tuh. Ya saya nggak mau puji, kalau saya nggak mau puji. Saya nggak punya di rumah. Iya. Nah ini tadi ya, tidak akan saya sampaikan semuanya karena waktunya sudah jam 11. Woi, masih konsentrasi berarti. Kirain iya gitu ya. Kirain mau ada yang bilang iya jam 11 iya gitu. Udah gak kuat. Panas ya? Panas karena apa? Panas karena dengan ceramah atau dengan karena apa? Nah ini nanti filenya sudah saya kasih ke panitia. Kalau mau ada yang belajar, awas ditutup tadi. Untung kamu gak gini gitu ya. Kan uang boleh tadi kalau asalkan ditutup, nggak ditutup bayar. Baik, yang selanjutnya ada tipe manusia atau karakter manusia dalam menghadapi masalah. Coba kalian termasuk yang mana nanti kira-kira? Istighfar, Masya Allah. Ya. Bagus, dikir. Ya, boleh. Nanti di akhir sesi saya akan ajarkan hafal Asmaul Husna. Ada yang udah hafal? Udah hafal? Asmaul Husna udah hafal? Alhamdulillah sudah. Nanti saya kasih ini. Yang pertama, tipe pemimpi. Ada yang mimpi nggak di sini? Awas, tuh mimpi. Kirain mimpi. Pemimpi. Apa maksudnya? Tipe ini kalau dia ada punya
punya masalah suka ngawang-ngawang, cuma berhayal aja. Wah, gitu. Ya. Ya, dia cuma berhayal aja tapi nggak dilaksanakan. Gitu. Jadi cuma mimpi kali ya. Yang kedua, tipe cepat bereaksi. Ada yang susah bereaksi? Kalau dicolek bereaksi nggak? Tergantung yang colek. Tuh bingung dia. Yang kedua kayaknya kalem-kalem banget lagi kusuk main HP ya? Apa kusuk apa itu? Yang kedua, tipe cepat bereaksi. Maksudnya apa? Ya, orang yang khawatir setiap ada masalah. Ya. Nah, saking khawatirnya itu dia langsung bereaksi, langsung bertindak. Ya. Tetapi inisiatif dan kegigihannya ini terkadang ya kurang positif karena tidak didukung dengan proses berpikir dulu. Jadi hanya bertindak sesaat saja ya. Begitu ada masalah langsung bedut. Ya, tapi terkadang cara menyelesaikannya itu tidak terpikir dengan baik gitu. Nah, ini masih penting daripada yang pertama. Yang kedua, tipe pengeluh. Aku ini apa? Aku ini apalah gitu kan? Itu lagunya siapa itu? Hah? Isjaliyah. Wah, hafal banget. Bukannya lagunya Akulah apa atuh. Oh, langsung hafal semuanya tuh. Iya. Jadi ketika ada masalah, ya, dia cepat menyerah, gampang mengeluh. Nggak mungkin saya bisa menghadapi. Udahlah, biarin aja lah. Saya mah ngalah aja. Saya mah apa atuh, ya. Yang berikutnya tipe pengkritik, ya. Oh, ada di sini. Jadi kalau ada masalah, wah itu gak bener tuh, cuma ngomong aja kritik, wah itu. Ya, jadi sampai teman dekatnya juga jadi korban kritikan kadang gitu ya. Ada. Nah, yang terakhir tipe yang ideal itu tipe pemecah masalah. Ya, kalian semuanya yang di sini setuju? Setuju? Jangan gitu dong. Setuju nggak? Kayaknya cuma sebelah sini. Di sini setuju nggak? Setuju aja deh. Kayaknya udah lemes ya. Ngantuk ya? Tadi malam begadang sampai jam berapa sih? Jam 2, Masya Allah. Bantu masak ibunya atau ngapain? Main HP. Iya. Itulah bedanya zaman saya dengan zaman kalian. Dulu zamannya saya SD itu suruh SD SMP itu suruh belajar kelompok. Dulu belum ada HP, jangankan HP, ya, pakai telepati dulu mah. Kamu nanti di sana ya, ya. Temennya udah tahu dia, oh iya di sana ketemu gitu. Nah, dulu belajar kelompok malam-malam pakai lampu apa itu? Masih ada yang ngalamin nggak? Pakai lampu minyak. Dulu minyak tanah, Petromak bagus dia yang itu. Ini sama lampu minyak. Berkelompok. Dulu nggak ada zamannya pacaran. Nggak ada siswa SMP yang sekarang tuh pacaran, hamil juga itu nggak ada dulu mah. Di sini juga nggak ada kan? Ada. Iya, jangan sampai naudzubillah. Nggak ada yang minta dispensasi untuk nikah kan? Hah? Nggak ada kan? Kan
koran itu kan, di TV kemarin ada yang minta di Kabupaten A minta sebanyak 100 bla 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 siswa minta dispensasi nikah. Karena apa? Kecelakaan duluan. Nah itu masalahnya buat kalian. Bagaimana sikap kalian kalau menemukan hal yang kayak gitu? Bagaimana sikap kalian kalau ada seorang laki-laki yang ngajakin yang gak jelas? Ayo atau gimana? Nah, ya kan? Atau yang laki-laki, bagaimana sikapnya kalau ada temennya yang ngajakin bawa celurit? Ya jangan salah, di sekitaran sini nih, kalau malam suka ada yang bawa motor bawa celurit. Ada. Iya. Ada pernah yang bawa celurit ke saya, dibawa ke depan saya, jalan ke depan saya. Terus sampai depan saya udah kaget banget, ini orang mau ngapain gitu. Jangan mau celurit saya gitu. Ternyata pas sampai depan saya, Pak, minta tolong diasain celurit saya, Pak. Enggak, itu bercanda kali ini, Pak. Enggak boleh buang kalau bulan Ramadan ya. Lucu nggak? Lucu nggak? Telat. Kayaknya hebat terus di sini aja ya. Di sini anteng-anteng aja sih. Enggak. Nah, bagaimana sikap sebagai seorang pemecah masalah? Yang pertama yang harus dimiliki adalah sikap keyakinan. Ya. Keyakinan kita bahwa hidup ini pasti akan ada masalah. Ya. Bahwa kita harus yakin dari setiap masalah itu kita akan mampu untuk menyelesaikannya. Ya. Yang kedua, bersikap proaktif. Ya, bukan reaktif. Kalau yang pertama tadi kan reaktif, kalau ini proaktif. Maksudnya apa proaktif? Fokus pada hal-hal yang tidak bisa diubah, atau fokus pada masalah, fokus pada penyelesaian masalah, maksud saya. Ya, fokus pada penyelesaian masalah dan solusinya. Jangan fokus terus terhadap masalahnya. Masalahnya dipikirin terus, tetapi nggak pernah berpikir bagaimana mencari solusinya. Mau moto, coba betul. 1, 2. Sudah, nggak terasa sih. Tadi terasa tadi. Baik, ya selanjutnya bersikap tenang. Ya, tadi tidak reaktif, jadi tenang. Ya, ketika kita berpikir secara tenang, ya, secara otomatis, ya, jiwa kita akan mudah terkondisikan, mudah dikontrol, mudah dikendalikan, tidak mudah emosi, ya kan? Colek dikit temennya marah, ya kan? Kejatuhan buku dikit marah sama temennya, ya. Yang berikutnya komitmen, ya. Komitmen adalah sebuah keputusan, bukan proses. Jadi kalau kita sudah ambil keputusan, ya, maka kita bismillah bersungguh-sungguh melaksanakan keputusan itu. Jangan berubah-ubah. Awalnya kasih keputusan ini, berikutnya berubah lagi, besok lagi berubah lagi. Kalau sudah yakin dengan keputusan yang dibuat, bismillah, komitmen. Nah, yang terakhir senantiasa belajar. Ya. Belajar dari apa?
dari kesalahan-kesalahan kita, ya kan? Karena manusia itu katanya tempatnya apa? Salah dan lupa. Manusia itu katanya tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada temannya salah, ya dimaklumin saja. Yang penting salahnya nggak berulang-ulang terus. Ya. Kemarin nampar aku, besok nampar lagi, besok lagi. Nah itu berarti sengaja. Ya. Sengaja cari masalah. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah di dalam Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kita untuk bermusyawarah atau diskusi. Di sini ada yang suka curhat ya? Ada yang suka curhat ya? Aku ya. Siapa lagi? Kamu. Siapa lagi? You. Yang laki-laki kalau ada masalah suka curhat ke siapa? Allah. Insyaallah. Amin ya Allah. Cari idaman. Coba yang mana di foto? Yang perempuan kalau suka ada masalah curhatnya ke siapa? Allah. Ya. Yakin? Kalau dari sholat matamu enggak meyakinkan ya? Enggak meyakinkan. Saya kok enggak percaya. Serius. Kalau kalian ada masalah curhatnya ke siapa? A. Teman. B. Orang tua. C. Lainnya. Dipendam. Waduh. Hah? Semua benar. Benar. Mau buku nggak? Nggak mau dia nggak mau. Padahal udah mau kasih ya, nggak mau bener-bener. Jadi mau udah telat. Jangan biasakan kalau punya masalah itu dipendam. Nanti akan meledak loh. Masalah itu ada di mana? Di hati ya. Kalau hati kalian meledak gimana coba? Ya. Jujur. Siapa biasanya kalau ada masalah curhat ke siapa? Ke siapa Kak? Karena dari tadi kamu yang ngomong sih, yang lain nggak ada katanya. Kalau punya masalah curhatnya ke temannya berarti. Hah? Selain dipendam. Allah. Masya Allah. Ke siapa Kak? Yang di sini. Bang. Kalau ada masalah suka curhat ke siapa? Hah? Teman. Ya, teman. Siapa yang kalau punya masalah curhat sama orang tuanya? Angkat tangan. Oh, bilang begitu banyak. Yang tadi kenapa nggak ngomong? Oh, udah. Oh, ya mohon maaf. Ya, gitu. Ke bapaknya apa ibunya? Ibu. Kenapa ke ibunya bukan ke bapaknya? Bapak udah sibuk kerja ya. Nah, saran Bapak Sabar, kalau kalian punya masalah, curhatnya sama orang tua yang pertama. Kalau sama Allah itu udah bahasa normatif, harus, ya. Kalau sama Allah itu udah otomatis harus, nggak usah ditanya itu harusnya. Jadi secara otomatis kalau kalian punya masalah itu pasti curhat sama Allah. Itu bukan sebuah pertanyaan gak harus dijawab teman. Jadi curhatlah kepada orang tua kalian. Jangan sampai kalian curhat ke orang yang salah. Ya. Punya masalah curhat ke orang yang salah. Baru kenal, sok kenal. Wah itu saya mah bisa, masalah kamu gampang itu mah.
Ya. Apalagi masalah yang berhubungan dengan masalah remaja. Contoh, di sini ada yang pernah bilang nggak kalau yang perempuan nih, pernah bilang nggak kalau ditembak sama laki-laki ke orang tuanya? Pernah bilang? Siapa yang pernah bilang ke orang tuanya, Bu, saya ditembak tuh sama dia tuh? Pernah? Ada? Ya, terus jawaban ibu orang tua kalian gimana? Hah? Gak apa-apa, temenan aja. Apa kata orang tua? Gak boleh. Dosa. Masuk neraka. Ya. Kalau saran Pak Sabar, sekali lagi saran ini ya, boleh diterima, boleh enggak. Namanya juga saran enggak? Siapalah saya atuh, ya. Kalau ada masalah ke orang tua, jangan curhat ke orang yang salah. Kalau menurut saya teman-teman, lebih baik jangan pacaran dulu. Lebih baik jangan pacaran dulu. Tapi kalau sudah siap nikah, silakan. Minta bilang ke gurunya, Bapak Ibu guru, saya udah gak tahan, saya pengen nikah. Ya. Kalau saran saya, jangan pacaran dulu. Ya. Ada yang suka koleksi pacar nggak? Iya. Masalah di remaja itu biasanya kalian apa sih? Pacar, apalagi? Hah? Geng-gengan ada? Geng-gengan? Nggak ada, benar. Geng-gengan sama adik kelasnya ada nggak? Atau malakin adik kelasnya? Nggak ada? Wah, kamu kelas 7 baru masuk sini kamu. Setiap hari kamu setoran ya 1.000 ke saya. Ada nggak? Ada nggak? Yang laki-laki ada nggak? Bagus. Jangan sampai. Atau apa lagi masalah remaja? Masalahnya remaja dulu dengan sekarang, zaman saya beda. Ya, dulu kita kegiatan pramuka apa segalanya sama laki perempuan biasa aja, dulu gak ada suka apa gitu, belum ada dulu SMP gitu loh. Kalau sekarang wah bahaya. Ya. Sekarang udah beda zamannya. Jangankan SMA, SMP, SD aja ada ya kan? Sekarang. Maka teman-teman harus hati-hati. Udah serasa berulang katanya. Yang kedua, analisis situasi dalam Al-Quran. Ya. Yang ketiga, analisis persoalan potensial dalam Al-Quran. Yang keempat, keputusan dalam Al-Quran. Nah, musyawarah yang pertama. Masih banyak ya slide-nya. Yang pertama musyawarah. Ya. Musyawarah itu meminta pendapat kepada orang lain. Kalau kalian punya masalah di dalam bidang agama, ya, apa? Ya, dalam agama kita mengajarkan ketika kita ada masalah, bertanyalah kepada ahlinya. Tanya kepada siapa? Ahlinya. Kalau kalian punya masalah dalam bidang fisika, kimia, jangan tanya saya. Ya, jangan tanya saya. Saya nggak bisa kimia. Ya nggak? Saya udah lupa kimia fisika, saya udah lupa. Walaupun dulu pernah belajar. Akal saya itu cuma atom, inti atom itu loh. Fe itu besi. Ya, Fe besi kan ya. Kode Fe besi kan ya. Nah, apanya cuma itu. Itu juga kan ada dalam Al-Quran besi itu. Besi itu nilai atomnya berapa? Ada yang tahu nggak? Belajar kimia fisika nggak? Belajar kan besi atomnya nomor berapa? Nggak tahu. Lah dulu Pak Sabar mah suruh ngapalin kayak gitu.
Besi, tembaga, apa semuanya itu loh. Ada yang ingat nggak? Besi. Ada yang tahu? Saya kasih buku. Besi itu nomor atom berapa? Hah? Besi 26. Ada yang jawab 26, ada lagi? Belakang berapa Kak? Kirain angkat tangan. Berapa Kak? 26. Yakin 26? Yang laki-laki yakin juga 26. Apa udah beda sama zaman saya sekolah ya? Besi itu berapa? 26 yakin? Kalau sepengetahuan saya sih enggak. Apa udah berubah? 57. Hah? 56 atau 57? 56 ya. Karena apa? Surat ke-57 kali. Surat Al-Hadid itu artinya besi dalam Al-Quran. Itu sesuai dalam jumlahnya. Jumlah atomnya 57. Coba surat Al-Hadid surat ke berapa? 57 kan ya? 57 atau 56? 56. Benar. Ya berarti 56. Pokoknya intinya Al-Hadid besi itu nilai atomnya sama kayak yang di dalam ilmu fisika. 57 kan? Iya. Saya ingat saya sih 57. Berarti saya nggak lupa ingatan. Baik, itu musyawarah. Yang kedua, analisis situasi dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang banyak ayat ceritanya apa ayat hukumnya? Banyak ayat cerita apa ayat hukum apa ayat tentang muamalahnya? Al-Quran. Hukum. Emang banyak hukumnya? Al-Quran itu banyak kisahnya. Coba perhatikan surat Maryam, kisah tentang Maryam. Yunus, tentang Nabi Yunus, ya kan? Tentang kisah-kisah. Hukum itu hanya sedikit, hanya sekitar sepertiganya. Lebih banyaknya kisah-kisah. Kalian kan senang kalau dikasih kisah kan? Iya kan? Nah itu karena Allah tahu kalian kita, gitu. Nah kita bisa mengambil inspirasi dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Makanya banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir dan terus berpikir, ya, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui salah satunya ciptaannya, ya. Bagaimana langit ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, ya, dan bumi dihamparkan. Jadi sebelum ratusan tahun yang lalu yang mengatakan bumi itu datar, bumi itu bulat, kan dulu ada pertentangan tuh antara bumi dan bumi itu datar atau bulat sih? Hah? Bumi itu datar atau bulat? Ya. Apakah kalian pernah memikirkan kalau bumi bulat tapi kok kelihatan datar semuanya ya? Iya. Kalau bulat harusnya mah kita anjlok gitu. Gini kan. Tapi kenapa kelihatannya datar? Sampai ujung sana datar. Awas, tutup. Ya, bagus tutup. Yang berikutnya, analisis persoalan potensial dalam Al-Quran.
Ya. Tidakkah mereka perhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk melihat secara lebih khusus, ya, komponen-komponen atau sebab, ya, yang menjadikan sesuatu itu lebih sempurna, menjadi sesuatu yang masalahnya lebih kompleks lagi, gitu. Baik, sedikit lagi. Yang berikutnya, analisis keputusan dalam Al-Quran. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum yang apa? Yang secara tidak langsung juga memberikan keputusan. Ditambah lagi dalam hadisnya, ya. Yang hadis itu merupakan sumber apa namanya? Sumber pedoman kita kan, hukum, semua hukum. Hadis yang ada itu dijadikan sumber hukum oleh para sahabat. Ya. Nah, satu lagi terakhir mungkin kita harus yakin dalam surat Al-Insyirah ayat 7, faida faragta fansab. Ya. Kita harus yakin bahwa setiap kita ketika kita ada masalah itu pasti akan ada jalannya, betul, solusinya. Maka ada buku namanya Habis Gelap Terbitlah Matahari. Matahari apa terang? Oh, terang. Karya siapa katanya? Karya siapa? Bukunya siapa? R.A. Kartini. Jadi tidak akan gelap terus kita, insya Allah. Ya, teman-teman yang sekarang lagi ada masalah, yakinlah pasti ada solusi. Ya. Nah, ini terakhir, paling terakhir. Keyakinan yang kuat, ya, kemudian keimanan kita, kemudian bertawakal, kemudian bersabar. Ya, ini adalah kata-kata kunci bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Kita yakin dengan keimanan kita bahwa setiap masalah itu ada solusinya, ada cara untuk memecahkannya, dan kita bertawakal. Tawakal itu bukan berarti kita hanya berdoa diam saja, tetapi diiringi dengan apa? Usaha. Yang terakhir, bersabar. Baik, mungkin itu saja, ya. Langsung bangun semua. Mungkin begitu saja, wah, langsung bangun merdeka. Ya. Ini panjang lagi ceritanya, ya. Saya sudah tahu bahwa kalian itu bukan sabar. Ya? Kalian bukan sabar kan? Karena yang sabar hanya saya. Jadi saya cukupkan sekian. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Dan saya yakin tidak ada yang bertanya, karena sudah pada ngantuk. Silakan yang ada yang bertanya, silakan. Silakan, boleh laki, boleh perempuan, boleh dikasih izin ngomong ya Pak. Silakan. Ya. Ya. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita ada. Oh tuh ada. Dari kita nih Pak Ibu. Tes. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada yang ditanyakan, silakan yang terkali bertanya. Oh, harus dipancing dapat hadiah dulu. Dipancing dulu. Oh gitu. Baik, di depan saya masih ada 3 buku. Ya, kalau ini dari IKADI, ya.
Dan ada berapa ini? Oh, biar dibuka aja deh. Biar pada yakin kalau ini hadiah, bukan plastik hitam aja. Oh, hadiah. Oh, 5 tambah 3 berapa anak-anak? Oh, pintar anak SD. Silakan yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan atau kesempitan. Ayo teman-teman yang bertanya. Silakan. Tuh, ada yang mau nanya tuh. Itu tuh. Oh, ini. Mana dulu? Ini apa dulu? Ini dulu aja. Hah? Enggak. Oh ya, sini aja. Oh ya. Belakang dulu 1, nanti sini 1 ya. Belakang 1, nanti sini. Nanti sana sini. Silakan. Berdiri. Enggak nyampe ya? Ke depan berarti kan? Oh, di sini aja. Bisa tuh. Perkenalkan nama, alamat, nomor tempat tinggal, nomor telepon dan seluruh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidia Mulidatul Azmi. Masya Allah. Dari kelas 10-2. Saya mau nanya. Tadi kan kita tuh harus nentuin apa ya? Kayak kita tuh kalau misalnya mau cerita ke orang itu yang tepat. Ya. Cara biar tahu orang yang tepat tuh kayak gimana, Pak? Oh, siap. Terima kasih Yes, berani bertanya. Hadiahnya nanti ya, sebentar. Satu lagi. Oh, jawab dulu. Baik. Seperti ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu orang itu tepat kita? Tadi di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian ingin tidak tahu tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada siapa? Kepada ahlinya. Nah, sekarang pertanyaannya, masalahnya apa? Tetapi kalau dalam konteks teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan tadi, jika ingin curhat, ingin berkeluh kesah gitu ya, lebih baik ke orang tua dulu. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan kalian, iya kan? Bu, saya ditembak si itu tuh, ya biarin aja, dia ngasih berapa? Misalnya gitu, kamu dikasih jajan berapa? Masih nggak gitu kan? Itu mah namanya menjerumuskan, ya kan? Saya yakin orang tua kita itu akan melindungi kita. Orang tua kita itu yang lebih tahu tentang kita. Oleh karenanya saran saya yang pertama tadi makanya kepada orang tua. Kalau orang tua nggak mempan, nggak mau merespon, gimana Pak? Yang kedua, cari guru kalian yang kalian percaya di sini. Ya, cari guru kalian yang kalian percaya di sini. Misalnya kalian kenal Sotoy ya? Kenal kan? Siapa yang diajar beliau? Ngajar fisika satu ya? Oh, fisika kelas 12. Oh, nggak ada dulu. Nggak ada ya. Iya. Tadi bener kan besi itu 57 ya? 5657 ya. Silakan juga ke guru kalian. Atau biasanya ada BP, BK ya? Ya. Jadi BP atau BK itu jangan di-image-kan bahwa yang curhat di situ tuh anak yang bermasalah, jangan. Kan kadang BP itu identik sama anak-anak yang bermasalah ya, maaf nih.
Iya kan? Kalau kita dulu, kalau saya nggak tahu sekarang. Kalau dipanggil BP, guru BP itu pasti wah gitulah. Karena nggak apa? Karena nggak masuk atau telat, karena apa, bla bla bla. Nah kalau sekarang kayaknya nggak begitu. Ya, enggak kan ya? Nah, bisa ke guru BP, BK-nya. Jadi silakan cari guru yang kalian percaya, yang menurut kalian diajak curhat tuh enak gitu ya. Ya. Sebelum ke orang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kalau memang gurunya juga udah nggak perhatian, cuek, kamu ngomong apa sih, misalnya, nggak ada ya. Tapi di sini nggak ada, insya Allah. Di sini gurunya perhatian semuanya. Iya nggak? Cari tokoh masyarakat yang ada di dekat kalian. Mau ustaz, mau siapa, ya, yang kalian percaya orang tersebut bisa megang masalah itu, tidak disebarluaskan. Kan sebenarnya yang jadi masalah lagi itu kan itu tadi, kita punya masalah nih, curhat ke teman sebelahnya ember, tahu ember, diceritain lagi ke sana, jadi sehingga kita sendiri jadi malu gitu. Nah mungkin itu bagaimana kita mencari yang bisa kita ajak curhat. Atau mungkin ada yang punya pengalaman mau berbagi, silakan. Bagaimana kalau ketika ada masalah? Ada? Kalau nggak ada, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mana tadi mic-nya? Tadi katanya mau nanya. Oh enggak jadi. Bukan saya, kamu. Oh belakang dulu. Ya boleh. Takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini. Biar di syuting masuk ke YouTube saya. Ya, silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamil dari kelas 11. Masya Allah. Kamil. Saya akan bertanya, apa sih Pak tanda-tanda permasalahan dalam lingkungan pertemanan atau pergaulan dan bagaimana menanggapinya? Karena kan ada mempunyai permasalahan dan tiba-tiba ada masalah gitu. Ya, siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Kamil. Langsung ya, kasih aja langsung sama yang itu tadi. Silakan milih salah satu. Kakak yang bertanya, silakan ya Pak. Milih salah satu terserah. Ya, ada lagi yang ingin ditanya. Boleh. Kepada Pak Ustaz. Yang laki-laki yang Kak, ambil kan? Hah? Malu sama siapa? Malu sama siapa? Malu sama Allah. itu tadi yang ambil hadiah. Oh, dipoto dulu. Kamu dipoto dulu katanya. Maaf. Sekarang ini yang pengen coba angkat tangannya. Tadi yang bertanya, yang perempuan silakan diambil. Milih salah satu. Pilih salah satu. Ya, terima kasih. Oh iya.
Yang terikat ini apa Pak? Yang ingin bertanya? Ada lagi? Ada lagi? Oh iya, silakan. Yang mana deh? Boleh. Dua aja dulu, habis ini jawab dulu ya. Dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Afriyani. Ustaz mau izin, kan tadi Ustaz bahas tentang kenakalan remaja. Nah, bagaimana caranya menghindari kenakalan remaja biar nggak masuk ke kenakalan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dulu ya, takut saya lupa. Duduk di sini. Tadi pertanyaan yang laki-laki, gimana caranya kita tahu kalau itu masalah? Perasaan saya nggak masalah deh. Ya, ya begini ya. Nah tadi definisi masalah itu adalah apa tadi? Antara sebenarnya keinginan itu berbeda dengan realitanya gitu. Nah ketika contoh dalam pertemanan misalnya gitu ya, misalnya kalian dalam pertemanan itu biasa-biasa saja gitu ya, tapi ketika setelah misalnya gara-gara apa misalnya gitu ya, gara-gara kalian janji datang tapi ternyata nggak ditepati, akhirnya teman kalian yang sudah dijanji tadi marah misal gitu ya. Nah berarti itu kan masalah, iya nggak? Masalah bukan tuh? Berarti kamu tidak tepat janji atau ingkar janji. Nah itu bisa diketahui seperti itu misalnya, ya. Salah satunya diantaranya ya. Jadi bisa kita identifikasi ada nggak sekeliling kita ini yang merasa tersakiti oleh kita, ya. Kalau itu interaksinya dengan teman-teman kita, gitu. Makanya kita harus sering introspeksi, nanya ke teman-teman kita, saya punya masalah nggak ya sama kamu? Saya punya salah nggak sama kamu? Gitu. Kalau enggak ya alhamdulillah. Gitu. Nah itu mungkin salah satunya ya untuk mengetahui. Jangan sampai nanti masalahnya sudah besar gitu ya, teman kita udah nggak mau ngajak ngobrol misalnya gitu ya, sementara kita nggak sadar kalau itu ternyata masalah. Atau kalau dalam pelajaran mah gampang mendeteksinya ya. Ketika indikatornya kan kalau pembelajaran itu kita nggak paham gitu ya, nggak ngerti. Ya kalau kita nggak ngerti, ya berarti tinggal nanya ke gurunya, Pak maaf di materi yang ini saya nggak paham Pak, minta tolong dijelaskan lagi gitu ya. Atau kalau memang nggak bisa di kelas ya, mungkin pas lagi istirahat atau apa, kalian mendekati guru tersebut untuk bertanya gitu misalnya. Nah kalau yang lainnya sebenarnya tergantung konteksnya nanti ya. Kalau saya pikir kalau sudah berkaitan dengan ngajakin tawuran gitu ya, itu mah udah ketahuan pasti masalah itu kan. Biasanya yang masalah-masalah yang berat itu akan lebih gampang dideteksi lah gitu ya, lebih gampang dijelaskan lah gitu. Mungkin begitu. Mungkin yang dimaksud mungkin masalah-masalah yang sepele tadi, yang kayaknya saya nggak masalah kayaknya kok, tapi ternyata kok masalah gitu. Ya tinggal ditanya aja ke yang temennya atau yang lainnya, barangkali yang bersinggungan dengan kita gitu. Baik, yang kedua, pertanyaan tadi ini cukup bagus ya. Bagaimana kita tidak terjerumus ya? Tidak terjerumus pada apa tadi Kak?
Oh, hal-hal yang buruk ya. Yang pertama, karena kalian ini masih sekolah ya. Kalau saran saya, yang pertama, terlibatlah teman-teman di organisasi sekolah, di kegiatan-kegiatan sekolah. Contoh, ada OSIS kan? Ada OSIS? Oh, ketuanya beliau ya. Ada DKA, ada DKA? DKA, Dewan Kerja Ambalan? Ada. Terus apa lagi? Rohis. Terus apa lagi? Hah? MPK. Intinya saya ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo teman-teman aktif di organisasi sekolah. Karena itu bisa jadi salah satu cara untuk melampiaskan ya, nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang berkaitan dengan ke arah yang lebih baik. Ya kan? Tadi dibacakan profil saya kan ya, sama MC. Saya pernah jadi ketua OSIS ya, di STN kalau namanya dulu. STN itu isinya laki-laki semuanya, nggak ada perempuan-perempuan, nggak ada. Jadi teman saya 900-an sekian itu laki-laki semuanya. Jadi kalau mau ngajakin berantem menang pasti 900 orang gitu kan. Tapi dulu nggak ada ceritanya siswa berantem gitu, nggak ada dulu kan. Maksudnya tawuran antar sekolah itu nggak ada dulu. Kalau berantem sesama itu mah ada, pasti itu mah. Misalnya saya dengan siapa, A dengan B, itu pasti ada. Namanya sekolah pasti ada anak yang berantem mah. Tapi yang namanya berantem antar sekolah, misalnya gitu, SMK saya, STM gitu ya, dengan SMA negeri misalnya, nggak ada dulu mah. Zaman saya. Kalau sekarang mah pakai gear malah. Nah itu yang pertama. Jadi gunakan fasilitas sekolah ya. Komunitas-komunitas sekolah itu menjadi ajang kalian untuk mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri. Hilang suaranya. Saya bisa ngomong seperti ini karena ada prosesnya. Gak langsung ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Suddenly, mak betul-betul. Suddenly. Ya. Ada prosesnya. Mulai dari jadi saya ketua OSIS, saya bicara di depan teman-teman, ya kan? Terus saya aktif di Pramuka, ikut Saka Bayangkara. Terus jadi ketua ikut kepemimpinan, jadi panitia Jarwore daerah, Jarwore dan seterusnya. Itu salah satunya dalam rangka bekal kalian untuk meningkatkan kapasitas diri. Ketika nanti kalian terjun ke dunia lulus SMA. Kaget ya? Sengaja. Gitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kalian di luar di masyarakat, terlibatlah di organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat. Gitu. Contoh apa yang di masyarakat? Apa? IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Ya, namanya macam-macam. Ada IRMA, ada apa ya? Intinya Ikatan Remaja Masjid lah gitu. Terus apa lagi? TPQ, apa lagi? IKADI. Wah, mantap. Langsung jangan lupa ya, follow ya. Ya udah jawab belum? Oh belum. Langsung jawab, ikut IKADI. Nanti kita kasih fasilitas pelatihan dan sebagainya. Gitu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Kalau teman-teman ikut di IKADI, ketemu dengan saya, dengan Ustaz Sugito, ada teman-teman yang lain se-Kabupaten Bekasi.
Jadi bukan cuma Cikarang Utara, tapi sekabupaten Bekasi, insya Allah. Nah, wahana-wahana itulah yang sebenarnya itu yang kalian butuhkan, karena itu langsung berinteraksi dengan masyarakat, langsung berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan kita lulus SMA, lulus SMK, ketika terjun ke masyarakat bingung mau ngapain, bingung, kayak orang lunglai, kerjanya cuma tidur, nongkrong malam-malam, begadang, ya kan? Itu kalau yang laki, kalau yang perempuan nggak tahu, ya kan? Nah, itu saran saya begitu. Kalau cara mendeteksinya gampang sebenarnya. Organisasi sekarang yang organisasi yang baik dengan yang tidak itu sekarang gampang mendeteksi, ya kan? Iya, udah nggak kuat Pak. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup? Ya. Ya, tadi yang pertama kan dia. Ya, ini masih ada 6. Saya akan ngasih pertanyaan. Oh iya, silakan milih salah satu. Milih. Kamu nanya. Oh, nanya. Ya, boleh, satu terakhir. Terakhir satu lagi, satu. Ya, nama langsung pertanyaan. Nama kelas langsung pertanyaan. Waalaikumsalam. Nama saya Angelina Maria Putri. Sebelumnya saya dikatakan, kenapa setiap manusia mempunyai problem solving? Makasih. Kenapa setiap manusia mempunyai problem solving? Ya, terima kasih. Silakan ambil. Ya. Coba perhatikan tadi. Manusia itu mempunyai kelebihan, yaitu akal dan pikiran. Itulah yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Binatang punya akal nggak? Malaikat? Tumbuhan? Tidak. Karena manusia punya akal itulah ya kita bisa memecahkan masalah. Kita diberi karunia untuk mampu berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Nah, itulah kelebihan yang diberikan manusia kepada kita. Tergantung kepada kita apakah mau menggunakan akal kita untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang negatif. Nah, ketika kita punya masalah kemudian berusaha untuk memecahkan, terus berpikir, memecahkan lagi terus, itulah yang akan menjadikan manusia itu ya nanti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap kalian itu tidak akan punya masalah. Karena setiap manusia itu pasti akan diuji. Ya kan? Bahkan orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Ketika orang yang beriman diuji, maka derajatnya dia akan naik. Lulus dengan ujian itu dia akan naik. Derajatnya akan lebih naik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Karunia-Nya sehingga kita memang secara insting, secara naluri sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah. Cuma terkadang permasalahannya kita males mikir, gitu aja. Maunya yang instan, cepat. Ya kan? Nggak mau ribet.
nggak mau ngelewatin prosesnya dulu, ya kan? Kalau kalian lihat para pemimpin-pemimpin yang ada di kita ini, ya, rata-rata mereka pasti biasanya aktif di organisasi. Itu biasanya begitu. Maka teman-teman yang ingin menempa kepemimpinannya, melatih kepemimpinannya, ikutlah di organisasi. Tadi yang saya bilang, saya bisa seperti ini mulai dari dulu ketua OSIS, saya berani ngomong di depan. Jadi ketika saya ke masyarakat ditunjuk jadi ketua DKM, saya udah gak kaget lagi. Gitu. Ya insya Allah begitu, mudah-mudahan ada bermanfaat. Jam 11 insya Allah sampai oh ya, masih ada 4, mohon maaf. Baik, ini pertanyaan yang bisa jawab nanti langsung dapat. Ya, pertanyaan yang pertama, yang bisa langsung tunjuk tangan baru jawab ya. Tunjuk tangan dulu baru jawab. Ingat, jangan jawab dulu, tunjuk tangan dulu. Yang laki-laki siap? Pertini. Pertanyaannya, apa kepanjangan IKADI? Ya, langsung. Yang langsung digabung Madia ini panjang. Ya. Mantap aja ke sana. Apa kepanjangan IKADI? Perkenalkan, nama saya Dina Pratika. Iya. 24. Panjangannya Ikatan Dai Indonesia. Betul? Betul, Sobat? Betul. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Kesini dulu. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Perintah puasa Al-Quran ayat berapa? Sini. Tengah. Kamu enggak? Iya, kamu enggak? Sini ya. Yang laki-laki ayo dong. Belum ada yang laki-laki. Telat. Tadi harusnya ngomong. Kan ini bilangan. Ya. Ya. Jawabannya? Betul, Sob? Betul. Ya. Ini Kak. Hadiah dari sang guru. Mudah-mudahan kamu jadi guru ya. Ya nanti habis ini ya. Oh apa ya? Siapa? Dia yang udah gercep gabung duluan, namanya Maidia. Pertama kali. Kan ada. Baik. Yang selanjutnya saya panggilkan nama Maidia. Aku? Ada? Maidia ada? Mana? Orangnya mana? Maidia, sini. Enggak suruh ngomong, cuma suruh ke depan. Tuh kan, baru suruh ngomong aja udah bergemeteran kan. Makanya kalau kalian ikut organisasi pasti nggak akan gemeteran, nggak akan keluar. Ya, kenapa suruh maju? Ada yang tahu nggak? Ya, pintar, 100 dia. Dikurangi sama saya. Karena beliau orang yang pertama Japri Ustadz Sugito untuk gabung di IKD Muda. Saya saja. Mau perkenalan? Oh. Dari mana, Sat? Dari sini? Ya, nggak apa. Dari sini. Udah, terima kasih. Baik. Sini Kak. Yang laki-laki gak ada yang Japri. Halo. Mana laki-laki? Perempuan semuanya ya. Masa disamperin kayak anak kecil aja?
Ayo yang laki-laki, silakan. Ini khusus yang laki-laki yang di sana nih, yang di sana yang khusus laki-laki yang di sana. Siapa yang mau hadiah ini? Laki-laki yang di sana siapa yang mau hadiah ini? Laki-laki 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 siapa yang mau hadiah ini? Berapa kali diulangi ya? Nah gitu dong, ini baru laki-laki namanya. Laki-laki itu harus strong, ya, harus kuat, harus berani, karena kalian nanti akan jadi tulang punggung. Salah ya. Boleh lah, namanya siapa, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Dina Hamidin, saya dari kelas 10. Ya, pertanyaannya apa? Enggak. Ya, makasih. Foto dulu kak. Ya, silakan duduk dulu. Mau foto semuanya langsung? Ayo boleh. Baik, semuanya yang dapat hadiah silakan berdiri lagi, kita foto bareng. Udah diulangin 3 kali, nggak ada yang ngeh juga ya, kan saya. Yang mau maju, mau cuma angkat tangan aja. Siapa mau ngasih ke situ? Di mana fotonya? Di sini aja. Yang laki sebelah sini, sebelah kiri. Yang laki sebelah kiri saya. Yang laki sebelah kiri saya. Nah, terus sebelah sini. Ya, teman Sat. Sat. Ya, Sat. Nah, ngadep ke depan, jangan ngadep ke belakang. Mukanya di depan soalnya. Enggak. Oh, nggak apa-apa. Ada atasnya. Yang mana dulu nih? Ya. Dah, gaya lagi, gaya. Gaya bebas. Ya, ini mah kamera. Taruh pakai HP ini. Oh iya, HP ini biar dikirim ke itu. Maaf. Oke. Nah, hadiahnya dikatasin. Hadiahnya tunjukin. Dipajang hadiah. Saya mau nunjuk yang moto aja. Iya. Lama. Oh. Itu yang kamera HP. Yang kamera HP udah? 2, 3. Ya. Oh, jahe. Jahe apa? Jahe mah dia senyum. Oh ini. Jadi lebar. Ya, oke. Udah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih pada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika selama saya menyampaikan materi ada yang kurang berkenan, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tidak enak ya, atau merasa yang lain. Tapi insya Allah ini dalam rangka untuk mengingatkan kita semuanya dalam rangka belajar, sama-sama belajar untuk lebih baik ke depan insya Allah. Kepada teman-teman sekali lagi terakhir saya ingatkan, silakan yang mau bergabung bisa japri ke Ustaz Sugito ya, atau japri ke saya juga boleh. Tadi nomornya ada di sini, nomor saya 0818 0815 1069. Kelihatan? Atau jangan lupa like, subscribe channel saya di Belajar Sabar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.